Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita ini. Lewat pujian kita agungkan Dia. Haleluya Yesus. Kita mau katakan di hadapan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap mengatakan Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Haleluya.
Yesus ku
buat kemenangan dalam hidup kita. Amin. Banyak yang tidak kita ketahui di dalam hidup ini, namun kebenaran firman Allah yang akan menuntun kita di dalam pengharapan Tuhan Yesus. Haleluya, pujian. Haleluya. Bukan
kami pun tidak mengerti. Namun kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengerti keberadaan kami, dan bahkan Engkau Tuhan yang selalu mengulurkan tangan-Mu, memberikan pertolongan kepada kami. Dan kami bersyukur hari ini, dan kiranya pujian kami boleh menjadi ucapan syukur di hadapan-Mu. Dan waktunya kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan sendiri yang berfirman, sehingga firman-Mu adalah kebenaran yang akan membangun kami, membentuk kami, sehingga kami semakin dewasa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan 26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Saya berikan judul keseimbangan, dan saya akan bacakan di ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam satu perikop di situ, rupanya menuliskan, dan di situ tersirat bahwa ada dua kelompok orang. Yang satu adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya rohani dan menempatkan dirinya sebagai seorang beriman. Saya rasa menjadi rohani dan menjadi orang yang beriman adalah baik. Tetapi di kelompok yang pertama ini, dia yakin bahwa dengan iman itu dia diselamatkan, namun dia tidak bisa membuktikan perbuatan-perbuatan dari imannya. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang membanggakan perbuatannya dan begitu yakin bahwa dengan perbuatannya itu bisa menyelamatkan dirinya. Tentunya keduanya ini adalah orang yang baik, orang yang beragama, dan apa yang dilakukan, dia ingin mewujudkan sesuatu yang dia lakukan di dalam keagamaannya. Bagi kita, orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu apa yang ingin kita tunjukkan kepada orang lain? Kita ingin menunjukkan iman, atau kita ini ingin menunjukkan perbuatan kita? Lalu kalau kita diberikan pilihan, memilih iman atau memilih perbuatan, kira-kira apa ya Bapak Ibu saudara yang akan dilakukan? Memilih iman atau perbuatan? Nah, penulis Yakobus ini memilih keduanya. Dia memilih iman, dia juga memilih perbuatan. Dan bahkan dia menempatkan antara iman dan perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika orang mengatakan saya orang beriman, maka mereka harus punya perbuatan-perbuatan iman. Kalau mereka yang hanya mengagungkan perbuatan-perbuatannya, maka tentunya kalau tidak beriman, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak didasarkan atas iman. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang keseimbangan, dan saya coba ingin sampaikan 3 hal di sini. Yang pertama, keseimbangan pikiran dan tindakan. Di mana pikiran dan tindakan seorang ini harus selaras. Artinya bahwa apa yang dipikirkan, maka itulah yang dilakukan dalam kehidupannya. Jadi bukan di pikiran beda dengan apa yang dilakukan, tetapi harus selaras. Ada orang yang hanya memilih untuk berpikir, artinya dia hanya berpikir terus. Ada orang juga yang memilih bertindak tanpa berpikir. Maka coba kita lihat orang yang berpikir tanpa bertindak, hanya suka berpikir.
Jadi orang yang suka berpikir ini, dia suka berdiam diri, memikirkan sesuatu, memikirkan hal-hal yang besar yang mungkin bisa terjadi, atau dia punya rencana-rencana besar yang dipikirkan di dalam hidupnya. Tetapi karena yang dilakukan hanya sebatas memikirkan sesuatu, maka tidak ada sesuatu yang ia kerjakan dari hasil pemikirannya. Tentunya hal yang seperti ini adalah hal yang sia-sia, karena apa yang dipikirkan, rencana besar yang dipikirkan itu tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan, sebab hanya sebatas pemikiran. Dan Yakobus pasal yang kedua ayat 15 dan 16 mengatakan demikian. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selama jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya, kalau saya terjemahkan bebas seperti ini. Misalkan Bapak Ibu saudara-saudari melihat seseorang, mereka yang hidup di dalam kekurangan, dia tidak bisa makan sebab memang dalam kondisi apa yang dimiliki atau kebutuhan untuk makan itu terbatas. Sementara Bapak Ibu hanya melihat dan memikirkan, terus Bapak Ibu berkata, makanlah sampai kenyang. Mungkin tidak orang itu makan sampai kenyang? Tidak mungkin, karena tidak ada yang dimakan, kecuali kalau Bapak Ibu saudara-saudari memberikan sesuatu, ini ada nasi bungkus, silahkan makan. Dia akan makan, dia akan merasakan dari apa yang kita lakukan. Kemudian yang dikatakan dia tidak berpakaian. Kalau kita hanya melihat orang yang tidak berpakaian, kemudian kita berpikir dan mungkin kita katakan, berjalanlah, berpakaianlah supaya badanmu hangat. Tetapi kita tidak memberikan pakaian kepada dia, apakah dia akan berpakaian? Tidak, dia akan tetap tanpa pakaian, sebab tidak ada pakaian dan kita hanya berpikir dan tidak bertindak untuk memberikan. Maka apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Seringkali juga di dalam kehidupan rumah tangga, saya percaya bahwa setiap keluarga menginginkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, baik suami, istri maupun anak-anak. Mereka ingin hidup berdampingan, mereka ingin hidup baik, mereka ingin hidup bahagia. Misalkan ada seorang suami hanya berpikir demikian, aduh, saya ingin keluarga saya bahagia. Kemudian timbul satu pemikiran, oh iya, keluarga saya bisa berbahagia kalau saya punya komunikasi yang baik dengan istri saya. Keluarga saya bisa berbahagia kalau hubungan antara orang tua dan anak-anak itu baik. Oh, keluarga saya bisa berbahagia kalau kehidupan di dalam keluarga saya, kebutuhan di dalam keluarga saya tercukupi. Tetapi itu hanya dipikirkan saja. Tidak pernah ada satu tindakan untuk memulai membangun komunikasi yang baik dengan istri. Tidak ada satu tindakan untuk memulai membangun komunikasi dengan anak-anak. Tidak ada satu tindakan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam keluarga. Saya percaya selamanya keluarganya tidak akan mengalami perubahan. Karena apa? Karena hanya sesuatu yang dipikirkan dan tanpa ada tindakan. Maka sesuatu yang dipikirkan dan tanpa ada tindakan tidak akan terwujud. Apa yang dipikirkan tidak akan terwujud. Keinginannya untuk keluarga bahagia tidak akan terwujud, sebab hanya sebatas pemikiran. Kemudian di masa pandemi ini, secara ekonomi memang semua sedang terganggu. Kemarin saya berbincang-bincang dengan salah seorang pengusaha, dia katakan demikian, ya memang sedikitnya usaha kami juga terdampak, tapi tidak terlalu berat, ya begitu. Kemudian dia mengatakan sesuatu dan dia katakan begini, tapi ada perusahaan-perusahaan yang lain yang memang sangat terdampak oleh karena COVID-19. Nah, barangkali kita yang tidak punya usaha tetapi kita juga terdampak untuk itu. Mungkin kita memiliki satu pemikiran, bagaimana ya saya supaya ekonomi saya bangkit. Mungkin bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda yang punya kreativitas yang menghasilkan sesuatu yang bisa dijual, mulai berpikir, kita bikin masakan aja lah,
nanti kita jual supaya ada pemasukan untuk menambah kebutuhan ekonomi. Wah, ini kesempatan, orang tidak berani keluar. Udahlah kita ikut pasar online sehingga apa yang bisa dijual secara online. Itu dipikirkan dan tidak ada tindakan sesuatu yang dilakukan. Maka saya percaya kalau itu hanya sebatas pemikiran, maka juga tidak akan mengubah perekonomian kita. Maka apa yang kita pikirkan itu perlu ada satu tindakan yang dinyatakan. Kalau misalkan ada anak-anak muda ini, kebetulan kalau ibadah kedua ini banyak anak-anak muda. Tentunya anak-anak muda ini sudah berpikir masa sekolah, kuliah, dan setelah itu bekerja atau buka usaha. Dan cita-cita berikutnya adalah membangun keluarga yang bahagia. Artinya berarti harus menikah. Nah, kalau sampai sekarang masih jomblo, tidak berani mendekati lawan jenis, tidak berani mengungkapkan isi hatinya, ketika tertarik kepada seseorang hanya diam saja. Betapa cantiknya, betapa gantengnya. Saya percaya tidak akan bisa membangun rumah tangga karena tidak memiliki keberanian untuk menyatakan itu. Hanya sebatas pada pemikiran. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini mari kita coba belajar menyeimbangkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Artinya bahwa sesuatu yang kita pikirkan untuk kita harapkan, mari kita juga belajar untuk bertindak, melakukan sesuatu. Maka saya percaya bahwa ketika kita mengambil satu keputusan untuk bertindak dan melakukan sesuatu, pasti ada hasilnya. Memang ada kemungkinan gagal atau berhasil, tetapi paling tidak kalau pernah mencoba pasti ada kemungkinan untuk berhasil. Kalau tidak mencoba memang tidak ada kemungkinan untuk gagal, dan juga tidak akan pernah ada kemungkinan untuk berhasil. Sehingga kita harus pikirkan dan kita kerjakan. Kemudian ada orang yang hanya bertindak saja dan tanpa dipikir. Biasanya kalau orang yang bertindak saja dan tanpa dipikir cenderung untuk gagal, cenderung untuk kecewa, dan cenderung untuk mengecewakan orang lain sebab apa yang dilakukan itu tidak dipikirkan terlebih dahulu. Saya punya sahabat karib, pernah sekali waktu dia harus mengajarkan satu proyek, dia katakan, pakai jurus mabuk saja Pak. Saya sebenarnya tidak cocok dengan bahasa jurus mabuk ini, karena pakai jurus mabuk itu berarti kita melakukan sesuatu tanpa dipikirkan. Orang mabuk kan orang yang setengah sadar dan mungkin tidak sadar, sehingga ketika melakukan sesuatu ya dilakukan dengan setengah sadar atau mungkin dilakukan dengan tidak sadar, dan tentunya hasilnya pun tidak akan pernah memuaskan. Maka sebaiknya apa yang kita akan lakukan, yang akan kita kerjakan, itu tentunya kita pikirkan dulu. Misalkan kita mau membuka usaha, tentunya kita sudah mulai ukur kekuatan kita. Setelah mengukur kekuatan kita, mungkin kita juga berpikir kira-kira usaha apa yang akan kita lakukan. Dan mungkin setelah itu kita buat strateginya harus bagaimana, kita harus cari tempatnya harus di mana, dan kira-kira apa yang dilakukan ini akan panjang atau tidak, menghasilkan atau tidak. Saya percaya semua itu dipikirkan. Dan setelah dipikirkan untung dan ruginya, dan tentunya harapannya adalah keuntungan, baru memulai usaha. Sekalipun mungkin juga bisa gagal, tetapi saya percaya sesuatu yang dikerjakan dengan penuh perhitungan itu tidak terlalu mengecewakan kita kalau gagal. Dan tentunya juga kalau kita sudah kerjakan dengan baik, kita pelajari dengan baik, kita pikirkan dengan baik, harapan kita adalah akan berhasil dengan baik. Dan tentunya juga akan berhasil lebih baik daripada mengerjakan sesuatu yang tidak dipikirkan. Maka di sini, sebelum kita melakukan tindakan, maka hal itu juga harus kita pikirkan. Bukan bertindak baru berpikir, berbicara baru berpikir, melakukan sesuatu baru berpikir, telat. Nah, misalkan saya berbicara baru berpikir, lihat istri saya marah-marah, tidak berpikir dulu, dan setelah itu saya berpikir, aduh ya nyesel saya, kenapa saya marahin istri saya. Kemudian saya datang minta maaf, hatinya sudah terlanjur terluka. Saya pernah mimpi marah-marah. Saya itu mimpi marah-marah sama istri saya. Bangun tidur, saya lihatin istri saya. Saya bilang, Bu,
minta maaf. Apa ya? Saya mimpi marah-marah. Dia kata, cuma mimpi aja. Tapi saya tidak pernah marah seperti itu. Dan itu terjadi hanya di dalam mimpi. Dan saya minta maaf. Apalagi yang benar-benar melakukan sesuatu tanpa dipikirkan, menyakiti hati orang, merugikan orang karena tindakannya yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Ini akan melukai orang dan membuat orang lain kecewa. Oleh sebab itu, lebih baik kita berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi harus ada keseimbangan antara tindakan dan pikiran, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang kedua, yaitu keseimbangan doa dan usaha. Dan kalau saya lihat di ayat yang ke-17 dalam pasal yang kedua, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mungkin ada orang yang merasa dirinya dekat dengan Tuhan. Ada orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang rohani. Setuju ya. Karena memang kita harus menjadi orang yang rohani. Dan memang Tuhan itu dekat dengan kita. Tetapi akhirnya ada orang yang bersikap demikian. Apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan, maka kita harus berdoa. Saya setuju. Sebab memang kekuatan kita hanya Tuhan dan harapan kita hanya Tuhan. Tetapi karena terlalu merasa bahwa dirinya rohani, dia hanya berlutut di kamar, setiap hari berlutut di kamar, waktunya dihabiskan berlutut di kamar berdoa, sementara dia mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidupnya. Misalkan mengharapkan usahanya berhasil, dia hanya berlutut berdoa di hadapan Tuhan, dia tidak pernah keluar berkeringat, dia tidak pernah kena matahari, dia tidak pernah mengerjakan usahanya dengan baik. Dia hanya berdoa saja karena merasa dirinya rohani. Saya percaya, sekalipun Tuhan kita berkuasa, namun Tuhan juga ingin supaya di dalam keberhasilan itu kita juga terlibat di dalamnya. Amin. Artinya kalau kita punya harapan di hadapan Tuhan, harus ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita kerjakan. Kita bukan hanya memerintah Tuhan. Tuhan berkati ekonomi saya, Tuhan berkati rumah tangga saya, Tuhan berkati anak-anak saya. Namun sementara kita tidak pernah melakukan sesuatu untuk apa yang kita harapkan. Pengen pekerjaannya, usahanya diberkati, sudah berdoa di hadapan Tuhan, tetapi tidak mau melakukan sesuatu untuk usaha dan pekerjaannya. Pengen anak-anaknya diberkati, hanya berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak mau memberikan contoh dan didikan yang baik kepada anak. Pengen hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, dia hanya berdoa saja, tetapi tidak ada tindakan yang dinyatakan bahwa hidupnya menjadi berkat bagi orang. Tetapi ingin Tuhan di sini supaya antara doa dan usaha itu seimbang. Amin. Kalau kita rindu keluarga kita diberkati, ekonomi kita diberkati, tentunya kita akan bekerja keras. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Yang penting tetap berada di dalam kebenaran. Dan kita ingat bahwa kekuatan kita ini terbatas. Maka disitulah kita perlu berdoa, sehingga kita melakukan dan kita berdoa. Kemarin kami ketemu sama seorang hamba Tuhan, kami berkumpul di situ, kita makan bareng. Kemudian kami berbicara ringan, tetapi akhirnya ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi bagaimana kemurahan dan pertolongan Tuhan di masa COVID-19. Dia bergumul, dia tidak berani keluar dari rumah karena harus menjaga dirinya, keluarganya supaya tetap sehat. Dia berusaha, vitamin harus diminum, ramuan diminum untuk menjaga supaya kondisi tubuhnya baik. Mereka pakai masker supaya tidak menularkan dan supaya tidak tertular. Tetapi mereka juga berdoa menempatkan Tuhan sebagai harapan. Hamba Tuhan, jadi bukan hanya berdoa saja tanpa usaha, tetapi ada usaha yang dilakukan, dikerjakan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bisa katakan bahwa semua yang terjadi sampai saat ini
Kalau Tuhan memberikan perlindungan keluarga itu, semua karena Tuhan. Nah inilah yang Allah harapkan tentunya dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya kita ini mengandalkan Allah dalam arti memerintah Allah, kita berdoa hanya karena untuk menutupi kemalasan kita. Sepertinya kelihatan rohani, tetapi sebenarnya kita malas melakukan sesuatu. Jika udah cukup berdoa aja lah, biar Tuhan yang mengerjakan dan saya tidak mengerjakan sesuatu. Tetapi Allah ini, mari kita mengerjakan sesuatu dan kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Dalam usaha kita pun begitu. Kita berdoa untuk melakukan usaha dan biarlah usaha kita ini diberkati Tuhan. Saya sama istri pernah merintis satu usaha yang kecil yang ada di Rancai Kek. Awal-awal kami di sana, kami sepakat. Dia bilang, ya sebelum kita buka, kita berdoa. Selesai usaha itu, toko mau ditutup, kita berdoa. Hasilnya tidak seberapa, tetapi dengan doa itu mendatangkan ketenangan. Dan tentunya harapan kami hanya Tuhan. Jadi disinilah perlunya kita melakukan sesuatu, tetapi kita menyadari bahwa kita juga tidak bisa melakukan sesuatu karena kemampuan kita terbatas dan kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berdoa. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin punya modal yang besar untuk bekerja, untuk memulai usaha, juga bukan berarti tidak perlu Tuhan. Sebesar apapun modal kita, kita percaya bahwa Tuhan itulah yang akan memberkati dan membuat usaha kita berhasil. Dan Tuhan itulah yang berkuasa atas segala sesuatu yang kita miliki. Tuhan bisa mengambil, Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa menyetop, Tuhan juga bisa membuat segala sesuatunya menjadi lancar. Maka yang kita andalkan adalah Tuhan. Jadi kita tidak boleh merasa hebat atas segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, namun mari kita berharap kepada Tuhan yang menjadi pengharapan saya dan saudara. Dan Tuhan itulah yang akan memberkati saya dan saudara. Jadi ada usaha yang kita lakukan, tetapi jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, harus ada keseimbangan antara iman dan perbuatan. Di ayat 17-20 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bapak Ibu dan saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada satu kalimat yang keras yang menegur seseorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang beriman tetapi tidak memiliki perbuatan iman. Di ayat yang ke-20 tadi, saya ulang, hai manusia yang bebal. Mereka ditegur sebagai manusia yang bebal karena menganggap dirinya beriman, tetapi tidak ada tindakan di dalam iman, tidak ada perbuatan di dalam iman. Iman tidak dinyatakan lewat perbuatannya setiap hari. Dan iman yang seperti ini dikatakan firman Tuhan adalah iman yang kosong. Dan orang-orang yang menganggap bahwa beriman tanpa perbuatan itu adalah orang-orang yang bebal. Dan iman itu tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Saya punya uang kayaknya tadi, pamerah biar kelihatan kaya. Ini kebetulan saya bawa uang, tidak tahu siapa yang ngasih tadi. Saya tidak sengaja siapkan ini. Ada di lewat ada yang ngasih. Dan ini ada dua gambar, tapi saya tidak akan sulap. Bapak Ibu tidak punya uang, pasti dua gambar di bolak-balik ini. Coba kalau misalkan uang yang Bapak Ibu saudara-saudari punya, yang di sini ada gambarnya dan baliknya tidak ada gambarnya,
Kemudian Bapak Ibu pergi ke toko, ingin membelanjakan uang itu. Punya daya beli enggak? Tidak akan punya. Dan rupanya kalau saya renungkan dari apa yang disampaikan firman Allah di sini, ketika penulis Yakobus mengatakan bahwa hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya berarti bahwa iman dan perbuatan ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Seperti satu lembar uang ini punya dua muka dengan gambar yang berbeda, tetapi gambar yang berbeda ini tidak bisa dipisahkan. Iman dan perbuatan tidak sama, tetapi iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Sebab orang yang beriman, maka mereka harus hidup di dalam iman. Mereka harus menyatakan imannya itu di dalam perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan. Sehingga kalau Bapak Ibu saudara-saudari menyatakan, oh saya orang beriman, apa buktinya? Orang akan melihat dari apa yang Bapak Ibu atau saudara-saudari lakukan. Kalau mengatakan sebagai seorang beriman, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan sebagai seorang beriman, orang akan mengatakan, bisa aja lo ngomong, katanya orang beriman, tetapi perbuatannya seperti itu. Dan tentunya akan melekat perbuatan dan iman ini, sehingga orang akan berbuat sesuai dengan apa yang dipercayai. Kalau kita percaya kepada Allah, maka perbuatan-perbuatan kita tentunya adalah perbuatan yang berada di dalam pimpinan Allah. Karena hanya orang yang beriman kepada Allah lah yang memiliki dorongan untuk berbuat baik sesuai dengan standar Allah. Kalau orang yang berbuat menurut dirinya baik tanpa iman, maka tidak ada standar Allah di dalamnya. Tetapi kalau kita beriman, maka perbuatan kita pasti harus di dalam standar kebenaran firman itu. Kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita percayai. Dan iman itu nampak di dalam perbuatannya. Dan di ayat 23 sampai ayat yang ke-25 di situ ada diberikan contoh orang yang beriman. Yang pertama adalah Abraham. Ini adalah sosok orang yang memiliki iman yang besar. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Kanaan, dia tidak tahu harus pergi kemana, tetapi dia taat kepada perintah Tuhan. Ketika Allah berjanji akan memberkati keturunannya menjadi banyak, maka dia hanya percaya saja, diuji dengan waktu. Dia tetap percaya bahwa Tuhan bisa melakukan itu. Dan ini iman. Sehingga Abraham disebut bapak orang beriman, karena dia punya iman dan perbuatannya ini sesuai dengan imannya. Kemudian juga ada seorang Rahab. Dia adalah figur terkenal legenda Yahudi, di mana ia melindungi para pengintai waktu itu. Kenapa dia melindungi para pengintai? Sebab Rahab ini percaya bahwa Allahnya para pengintai adalah Allah yang berkuasa. Dan dasar kepercayaan inilah yang membuat dia melindungi para pengintai. Iman dibuktikan dengan tindakan, sehingga tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan iman. Maka dari contoh tersebut kita melihat bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Sehingga di ayat yang ke-14 pasal yang kedua, demikian firman Tuhan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kemudian ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi tidak seorang pun yang akan terdorong melakukan sesuatu yang baik sesuai standar Allah kalau bukan orang beriman. Maka kalau ada orang yang menyatakan dirinya orang beriman tetapi tidak memiliki perbuatan-perbuatan iman, kata firman Tuhan, iman yang seperti itu adalah iman yang mati. Sebab iman harus diwujudkan dengan perbuatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, biarlah ada keseimbangan antara iman dan perbuatan kita. Kita sebagai seorang beriman
mari kita juga hidup di dalam iman kita dan kita melakukan sesuatu sesuai dengan iman kita. Kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, dalam hal mengasihi, dalam hal saling memperhatikan satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga, biarlah itu juga menyatakan perbuatan yang kita dasarkan atas iman. Kehidupan kita bersama dengan orang lain, di dalam kepedulian, di dalam menghargai, menghormati, mengasihi, biarlah itu juga wujud dari iman kita. Sikap kita ketika kita bekerja, yaitu bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, maka biarlah itu juga menjadi sikap iman kita sebagai seorang yang beriman. Dan di tengah-tengah masyarakat, Allah ingin kita menjadi garam dan terang dunia. Amin. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia kalau kita tidak pernah melakukan perbuatan iman? Maka hal itu bisa kita wujudkan kalau iman itu kita nyatakan di dalam perbuatan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kita renungkan firman Tuhan dan kita akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan Bapa setia. Hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan saudara, keseimbangan pikiran dan tindakan, keseimbangan doa dan usaha. Demikian juga supaya ada keseimbangan antara iman dan perbuatan. Good.
bersyukur buat kesetiaan-Mu. Di dalam segala keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami juga bersyukur buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan kami. Keseimbangan dalam berpikir dan bertindak, keseimbangan dalam doa dan usaha, keseimbangan dalam iman dan perbuatan. Biarlah kami belajar ya Tuhan, menyatakan iman kami melalui perbuatan-perbuatan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan bahkan selama Engkau memberikan kesempatan untuk kami hidup, maka hidup kami berdampak sebab ada perbuatan iman yang kami nyatakan di hadapan sama kami. Ampuni kami kalau sering kali kami merasa rohani, namun kami tidak bertindak sesuai dengan iman kami. Dan biarlah mulai saat ini hidup kami diubah, ada tindakan iman yang mempermuliakan. Bapak, sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami akan mengembalikan persepuluhan kami. Bila Tuhan yang memberkati persembahan maupun persepuluhan kami, sehingga apa yang kami lakukan saat ini mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Dan kiranya Engkau Tuhan yang selalu memelihara dan mencukupi kehidupan kami. Dan kami juga bersatu hati berdoa saat ini buat anak kami Darren. Kami juga serahkan dengan tangan-Mu. Kami percaya bahwa ada rencana yang indah yang ingin ternyatakan dalam kehidupan Darren. Dan kalau saat ini dia membutuhkan pertolongan-Mu dalam kondisi yang ini, Tuhan, Engkau ulurkan tangan, Engkau yang menjamah, Engkau yang pulihkan keadaan Darren. Kami mohon, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada Darren. Harapan kami hanya Engkau. Pakai tenaga medis yang menangani, berkati obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga semua boleh menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi Darren. Kami juga serahkan kedua orang tuanya untuk juga memberkati. Biarlah kedua orang tuanya tetap berada di dalam rencana-Mu, mensyukuri setiap rencana-Mu, dan bahkan dia terus menempatkan Engkau sebagai pengharapan di dalam pergumulan yang sedang dihadapi hari ini. Tuhan, sebentar kami juga akan pulang tinggalkan tempat ini. Engkau yang menyertai kami dalam sepanjang perjalanan kami pulang. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan keselamatan, kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu untuk berkata, cinta kasih Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunan, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu membuat kau berhasil dan kau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus.